Persija Jakarta mempertahankan rekor mereka tidak terkalahkan di Stadion JIS setelah mereka bermain imbang dengan Malut United dengan sangat dramatis, di mana mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Rio Fahmi mendapatkan kartu kuning yang kedua. Permainan intensitas tinggi dan penuh dengan kontra strategi diperlihatkan oleh masing-masing dua tim. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, gue pengen melihat sekali apa yang akan dilakukan Persija ketika mereka melawan tim yang punya kecepatan. Bahkan mereka berhasil membuat pemain Persija mendapatkan kartu merah. Sangat menarik memang pertandingan yang tadi berlangsung. Di babak pertama, Persija lebih menguasai pertandingan. Persija melakukan ball possession dan direct play pada lini pertahanan dari Malut United. Hanya memang sepertinya Persija agak kesulitan untuk masuk ke dalam center. Persija hanya bisa memanfaatkan wide area ataupun sayap, dan beberapa kali dia melakukan tusukan-tusukan di half space-nya dari Malut United. Tapi pemain Malut United berhasil meredam serangan-serangan dari Persija Jakarta. Jadi Persija hanya bisa melakukan crossing dan juga early crossing yang dimana bisa digagalkan oleh pemain bertahannya dari Malut United. Bahkan pemain Persija pun cukup kewalahan ketika harus menghadapi counternya dari Malut United. Walaupun memang lini tengah Persija berhasil meredam counter dari Malut United, tapi pemain Persija mau nggak mau harus melakukan beberapa kali personal foul, dan akhirnya memang ada beberapa pemain yang mendapatkan kartu kuning. Mau nggak mau mereka harus melakukan itu daripada memang kecepatan Malut United yang sangat tinggi yang memang akhirnya bisa berbahaya nanti buat lini pertahanannya Persija. Babak pertama berakhir dengan imbang 0-0. Di babak kedua, gue melihatnya belum ada perubahan yang cukup signifikan dari kedua tim ini. Kedisiplinan dari pemain Malut United masih diperlihatkan dalam hal bertahan, dan bahkan membuat para pemain Persija sedikit kelihatan frustasi ketika mereka tidak berhasil masuk ke tengah. Ya memang sepertinya kehilangan Alano itu menjadi faktor yang sangat penting sebenarnya di permainan Persija. Karena di lini tengah tidak ada yang berani melakukan tusukan, umpan direct ke arah tengah dari pertahanan Malut United tidak ada, dan dominan hanya bermain di sisi sayap baik di kanan maupun di kiri. Nah di babak kedua, gue lupa menit keberapa, mau nggak mau Rio Fahmi harus melanggar Yakob Sayuri karena serangan balik yang dilakukan oleh Yakob Sayuri sangat cepat sekali, dan Rio Fahmi harus melakukan professional foul kalau gue melihatnya, karena kalau tidak dilanggar maka akan sangat berbahaya lagi buat lini pertahanannya dari Persija. Dan akhirnya Rio Fahmi mendapatkan kartu kuning yang kedua karena sebelumnya juga dia sudah melakukan professional foul. Ketika Persija bermain dengan 10 pemain, Malut United sedikit lebih terbuka menyerang ke depan karena mau nggak mau pertahanan Persija sedikit terbuka, dan ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Malut United. Berawal mula dari serangan kanannya mereka melalui Ciro Alves dan melakukan switch langsung ke kiri, membuat sayap kirinya Persija itu memang terbuka. Dan Yance Sayuri berhasil melakukan tendangan syuting jarak jauh ke depan setelah memang dia melihat adanya celah di sana untuk melakukan syuting dan tidak berhasil dibendung oleh kipernya Persija. 1-0 buat Malut United. Dengan skor 1-0 ini, Persija Jakarta tidak bermain bertahan, tapi tetap melakukan penyerangan dengan mengganti Witan dengan Excel. Bahkan menurut gua, peran Excel di sini sangat penting untuk mengganggu lini pertahanannya Malut United. Eksploisitas yang dipunyai oleh Excel mampu membuat lini pertahanannya Malut United terpecah konsentrasinya. Dan ada momen ketika Persija Jakarta melakukan crossing, bola sebenarnya ditujukan ke tengah, tapi di situ duel dilakukan oleh Excel juga dengan pemain Malut United. Mau nggak mau clearance yang dilakukan oleh Malut United ternyata jatuh ke kakinya Maxwell, dan akhirnya Maxwell melakukan tendangan kencang kaki kiri, walaupun itu bukan kaki terbaiknya, dengan sudut yang sangat sempit gue melihatnya, dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Luar biasa performanya Persija dengan gol ini. Mereka tidak menyerah ketika mereka bermain dengan 10 pemain, mereka tetap menyerang. Bahkan hampir saja sebenarnya Persija unggul
ketika mereka mendapatkan penalti, ketika Maxwell berhasil masuk ke lini tengahnya dari pemain Malut United setelah menerima umpan dari Axel kalau nggak salah. Tapi akhirnya penalti ini harus dianulir oleh VAR karena sepertinya memang Maxwell tidak tersentuh kakinya oleh pemain Malut United. Dan akhirnya permainan berakhir dengan imbang 1-1. Luar biasa, sangat dramatis sekali. Walaupun ketinggalan, Persija Jakarta berhasil menyamakan kedudukan dengan 10 pemain. Luar biasa strategi yang dilakukan oleh masing-masing dari dua pelatih ini. Saling beradu strategi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang memang mau nggak mau kartu merah yang didapatkan itu merupakan hasil dari strategi serangan balik yang sangat cepat dari Malut United, karena dua-duanya kartu kuningnya memang profesional foul yang kalau gue lihat. Jadi itu memang adalah hasil dari strategi dan mau nggak mau harus dilakukan oleh Persija Jakarta. Tapi mereka berhasil beradaptasi, mereka berhasil menyesuaikan dan berhasil menyamakan kedudukan. Sangat luar biasa pertandingan tadi, sangat menarik sekali untuk ditonton. Tapi memang kedua tim ini adalah salah satu kekuatan terkuat di BRI Super League. Bahkan Persija belum kekuatan terpenuhnya ya kalau menurut gue, karena masih belum ada Alano di pertandingan itu. Karena akan beda mungkin hasilnya ketika Alano bermain, karena lini tengahnya Persija akan sangat berbeda permainannya. Tidak hanya menyerang dari sayap kanan maupun dari sayap kiri. Malut United pun melakukan pertahanan yang sangat disiplin ketika mereka bermain tandang, dan bahkan counter attack-nya mereka pun membuat kesusahan pemain Persija Jakarta ya. Walaupun memang beberapa kali terkena juga perangkap offside-nya, tapi ya ada momen di mana mereka akhirnya lolos dari perangkap offside dan ya harus dilakukan professional foul. Di pertandingan tadi juga ada momen yang sebenarnya sangat disayangkan. Beberapa oknum supporter dari Persija melakukan pelemparan baik ketika corner ataupun ke benchnya dari Malut United. Yang pastinya hal ini akan direview oleh Komdis dan tentunya akan merugikan klub Persija itu sendiri. Ya mungkin inilah salah satu alasan kenapa supporter belum bisa dibiarkan away ketika mereka ingin mendukung klub kesayangannya mereka. Karena sepertinya ketika mereka dalam posisi home pun mereka masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang sangat disayangkan. Pelanggaran-pelanggaran itu akan merugikan klubnya yang mereka cintai tentunya ya. Kita sebagai supporter harus lebih bijak dan harus lebih memahami apa yang harus kita lakukan. Jangan karena emosi ataupun sesuatu hal yang ingin kelihatan akhirnya mau nggak mau kita melakukan hal seperti itu gitu. Sangat disayangkan. Bahkan tadi gue lihat ada satu supporter yang akhirnya memang didorong dari tribun supaya dia tidak melakukan hal itu ya. Sangat disayangkan sebenarnya hal itu ya. Ini adalah bagian dari proses perkembangan dari sepak bola kita. Supporter kita harus sudah mulai cerdas, harus sudah mulai paham apa yang mereka lakukan. Jangan sampai itu akhirnya malah merugikan klub sayangannya mereka itu sendiri. Tentunya kita berharap liga kita makin baik dan tentunya tim nasional adalah produk akhir dari liga. Maju sepak bola Indonesia.